Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu tentang topologi jaringan. Nah, perkenalkan nama saya Rika Damayanti dengan NIM 22044111002 dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan membahas tentang yaitu yang pertama bagian-bagian dari topologi, yang kedua yaitu pengertian dari bagian-bagian topologi, dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pada topologi. Nah, bagian-bagian dari topologi yaitu ada 5, yaitu yang pertama topologi jaringan bus, yang kedua topologi jaringan ring, yang ketiga topologi jaringan star, keempat topologi jaringan tree, dan yang terakhir adalah topologi jaringan mesh. Pengertian dari bagian-bagian topologi, yaitu yang pertama pengertian dari topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Yang kedua itu pengertian dari topologi jaringan ring. Topologi ring merupakan topologi yang alur datanya berbentuk cincin. Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya, atau dengan kata lain setiap node terhubung ke yang selanjutnya. Topologi ring atau yang biasa juga disebut dengan topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar. Selanjutnya pengertian dari topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing for constituent dihubungkan secara langsung ke server atau hub atau switch. Yang keempat, pengertian dari topologi tree. Topologi tree ini juga lebih dikenal dengan sebutan topologi pohon. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. Hal ini karena sistem penghubung yang terdapat pada topologi tree ini bertingkat seperti sistem penghubung yang dimiliki oleh topologi star. Dan yang terakhir, pengertian dari topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibanding dengan topologi jaringan lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada topologi. Yaitu yang pertama, kelebihan dan kekurangan pada topologi bus. Yaitu yang pertama, irit kabel. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya sehingga terpusat. Yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Dan yang terakhir, irit biaya karena irit kabel. Beberapa kekurangan pada topologi bus, yaitu yang pertama, jika terjadi kesalahan dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Yang keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan-jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kelima, dibutuhkan tripper atau memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Dan yang terakhir, sering terjadi tabrakan data. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan topologi ring. Yaitu yang pertama, semua komputer mempunyai hak yang sama, yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak membutuhkan kendali pusat. Yang kedua, menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengirim sebagai perangkat tujuan. Yang keempat, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data kiri atau
kenan dari server. Yang kelima, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena aliran data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang keenam, waktu untuk mengakses data lebih optimal karena siklus rangkaian transmisi jaringan berada dalam jalur satu arah. Yang terakhir, dari segi ekonomis, skematik topologi ring lebih hemat biaya karena penggunaan kabel yang diperlukan tidak membutuhkan terlalu banyak kabel. Dari segi efisiensi tata letak, rangkaian layar kabel sangat sederhana dan mudah dikembangkan sesuai keperluan. Adapun kekurangan dari topologi ring, itu yang pertama, sulit ketika menambah komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus di-set ulang pengaturan jaringannya. Yang kedua, karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung atau sama lain, apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. Yang ketiga, kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. Yang keempat, kegagalan atau satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. Yang kelima, pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Kelebihan dan kekurangan pada topologi star. Kelebihannya yaitu yang pertama, kerusakan pada satu aliran hanya akan memengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tingkat keamanan data termasuk tinggi. Yang ketiga, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, akses kontrol terpusat. Dan kelima, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengolahan jaringan. Yang terakhir, paling fleksibel. Berikut kekurangan yang ada pada topologi star. Yaitu yang pertama, di mana ada kelebihan pasti yaitu yang pertama, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Yang keempat, peran hub sangat sensitif, sehingga kita terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang keenam, jika menggunakan switch lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Dan yang terakhir, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Selanjutnya, kelebihan yang ada pada topologi tree. Pada topologi tree akan membuat kita menyebutkan sebagai sebuah topologi jaringan bertingkat pula. Interkoneksi yang digunakan pada umumnya dilakukan oleh antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Penggambaran hierarki yang mempunyai posisi rendah akan digambarkan pada posisi lokasi yang rendah. Jika apabila hierarki tersebut mempunyai posisi yang tinggi, maka penggambarannya akan ada pada posisi yang tinggi pula. Salah satu kelebihan yang terdapat pada topologi tree ini yakni kecocokannya apabila diterapkan pada pengguna sistem yang membangun jaringan komputer. Untuk mengetahui kelebihan lain daripada topologi tree, yaitu yang pertama, mudah menggampangkan menjadi jaringan luas. Yang kedua, mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang ketiga, memanajemen data yang baik. Adapun kekurangan dari topologi tree yaitu apabila dalam topologi mesh terjadi sesuatu kesalahan atau gangguan yang menyebabkan komunikasi terganggu, maka hubungan topologi dengan node yang lain tidak akan terpengaruh. Berbeda dengan topologi tree ini, yakni apabila terjadi sesuatu masalah atau gangguan yang menyebabkan hubungan antar hub terputus yang diakibatkan oleh terputusnya kabel penghubung antar keduanya, maka jaringan star yang lain masih dapat berfungsi meskipun akan berdampak pada komunikasi antar jaringan star yang lain. Dampaknya yakni terganggunya hubungan yang dilakukan oleh jaringan star di lain perangkat komputer lainnya. Berikut beberapa kekurangan dari penggunaan topologi tree, yaitu yang pertama, kinerja yang lambat.
hub yang menjadi peran penting, menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. Jika komputer yang ada di tingkat mengalami masalah, maka komputer yang di bawah juga mengalami masalah. Selanjutnya, kelebihan pada topologi jaringan mesh. Yaitu yang pertama, topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Topologi mesh meningkatkan keamanan data dan data yang sharing dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah full fault toleransi. Terjaminnya kapasitas cancel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan terakhir, relatif lebih mudah untuk dilakukan less hot. Kekurangan pada topologi jaringan mesh yaitu yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan internet tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang terakhir, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kesimpulan dari topologi yaitu topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Topologi terdiri dari beberapa jenis yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, itu tadi presentasi saya tentang topologi. Sekian dan terima kasih.